lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Merdeka. Ilmu setajam babu runcing. Gunakanlah ilmu sebagai senjata. Taklukkan dunia, isi kemerdekaan. Di tanganmu Indonesia maju. Sepenggal puisi dari salah satu ibu guru kalian mengingatkan bahwa sangat berarti kemerdekaan bagi negara ini, Dirgahayu Republik Indonesia. Anak-anakku, sedikit motivasi buat kalian. Yang pertama, jadilah orang yang berani untuk katakan jujur, berani untuk katakan tidak pantang menyerah, berani kreatif, berani inovatif, dan berani yang benar. Baik bukan berarti benar, tapi benar pasti akan baik. Yang ketiga, anak-anakku, jadilah manusia yang berhasil. Bagaimana mewujudkan keberhasilan? Ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, kerja keras, belajar yang giat untuk mewujudkan impian dan cita-cita kalian mendatang, untuk membangun Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan diakui di seluruh dunia. Baik anak-anakku, kita masuk di bab kedua. Bab kedua yaitu mengenai fungsi dan persamaan kuadrat. Di bab kedua ini Pak Suhani akan memberikan gambaran ada 5 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama yaitu menentukan pemfaktoran, ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yang kedua dengan cara persamaan kuadrat dengan cara yaitu kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus, ya, kita nanti akan belajar dengan rumus ABC. Yang keempat menggambar grafik. Yang kelima aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar. Salam sehat untuk kita semua. Selamat belajar. Baik anak-anak, untuk bagian yang pertama kita masuk mengenai persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat itu yang bagaimana? Ingat, ada kata kunci. Kalau ada kata kunci persamaan, maka itu akan bernilai dengan sama dengan, ya, berarti sama dengan. Sedangkan kuadrat itu adalah pangkat 2. Maka dari itu bentuk persamaan kuadrat seperti ini, anak-anak. A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan, ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Pada sesi yang pertama ini, anak-anak, ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu tentang pemfaktoran. Anak-anak sudah jelas ya tentang persamaan kuadrat, ya. Nah, untuk sesi yang pertama yaitu A. Bentuknya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama yaitu C-nya boleh sama dengan 0. Yuk, bagaimana cara memfaktorkannya nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Tapi bagaimana jika B-nya sama dengan 0? Yang ketiga, A tidak boleh sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, C juga tidak sama dengan 0. Nah, ini kita akan pelajari. Ingat di sini untuk sesi yang C yaitu A-nya sama dengan 1 dulu.
Baik, yuk kita lihat sesi yang pertama bagian yang A. Nah, baik anak-anak, bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. Nah, kita lihat yang pertama tadi, yang A, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. A-nya bebas. Di sini C-nya sama dengan 0. C-nya 0 ya, maka bisa saya tulis seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Yuk kita lihat. Di sini ada X kuadrat, sedangkan di sini ada X. Kita bisa keluarkan X-nya, maka menjadi X buka kurung X kurangi 5 sama dengan 0. Dari sini kita bisa membuat 2. Ya, perhatikan di sini. Yang di sini X sama dengan 0, yang satunya X kurangi 5 sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan 5. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 0,5. Yuk kita lihat bagian yang kedua. Ini bagian pertama, ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua bagaimana? Sama nah. Kita lihat di sini X, di sini X, tapi kita amati di sini 3, sedangkan di sini adalah 6. Nah, faktor dari 3 dan 6 adalah 3, maka kita bisa tuliskan 3X buka kurung X ditambah 2. Kenapa kok bisa 2? Karena 3 dikali 2 adalah 6 sama dengan 0. Jangan lupa ya, kalau sudah seperti ini kita bisa buat menjadi 2, di mana di sini adalah 3X sama dengan 0, yang satunya adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, X-nya sama dengan 0. Kenapa kok bisa 0? Karena 0 dibagi 3 tetap 0. Satunya adalah X sama dengan negatif 2. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian kita yaitu 0,-2. Nah, bagaimana sesi yang ketiga? Anak-anak perhatikan di sini. Sesi yang ketiga, untuk yang pertama, ini dan ini tidak bisa difaktorkan, Pak. Tidak memiliki faktor. Bagaimana? Tetap mudah. Yang bisa dikeluarkan adalah X-nya saja. Maka di sini X buka kurung X. Oh, 5-nya jangan lupa ya. 5X plus 7 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita bisa buat menjadi 2, di mana X-nya sama dengan 0. Yang kedua yaitu 5X ditambah 7 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 7 per 5. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu 0,-7 per 5. Mudah bukan? Baik, kita masuk bagian yang B, pemfaktoran di mana AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana B-nya sama dengan 0. Kita lihat contoh yang pertama, Pak So gunakan spidol warna merah di sini. Nah, ada 2 langkah untuk menyelesaikan soal. Yang pertama, saya akan berikan contoh yang paling mudah, di mana saya tulis lagi X kuadrat min 25 negatif 25 sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 25, di mana X itu sama dengan akar dari 25. Hati-hati anak-anak, ini bukan bernilai 5 tapi plus minus 5, di mana himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5,5. Ini yang pertama. Bagaimana menyelesaikan yang kedua? Kalau saya punya X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0, kita bisa membuat 2 kurung kurawal seperti ini, di mana X kuadrat maka X 25 itu bisa saya tulis 5, di sini 5, tapi ingat di sini positif, di sini negatif. Maka kita bisa tuliskan X plus 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5, satunya X sama dengan 5. Maka bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5,5. Kita lihat yang kedua, saya bisa gunakan cara yang pertama atau kedua, bebas, terserah kalian. Ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, di sini 4, di sini 16, kita bisa sederhanakan, bagi 4 dulu semuanya. Kita bagi 4, akan menjadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua.
Kalau Pak Som menggunakan cara yang pertama, di sini X sama dengan X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya sama dengan akar 4. Nah, dari sini kita bisa langsung menuliskan X sama dengan plus minus 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 2,2. Cukup mudah bukan? Kita lanjut untuk bagian yang ketiga, pemfaktoran, di mana ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ingat di sini a-nya sama dengan 1. Saya tuliskan, tambahkan di sini a-nya sama dengan 1. Nah, saya punya dua contoh di sini. Perhatikan baik-baik. X kuadrat plus 7x plus 10. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, perhatikan, saya akan buat dua seperti ini dulu. Oke. Perhatikan angka di belakangnya yaitu 10. Saya lingkari di sini 10. Maka saya bisa menuliskan di sini faktor dari 10 itu apa saja? Yaitu 1 10, 2 5, 5 2, 10 dan 1. Nah, di sini 10, maka saya bisa menuliskan 10 karena ini positif ya anak-anak. Jangan lupa ini lihat positif, maka positif di sini. Faktor dari 10 kalau dijumlahkan sama dengan 7. Di sini 7. Maka saya tuliskan di sini adalah 7. Nah, kira-kira berapa ya anak-anak? Yaitu ini 25 atau 52. Nah, saya bisa tuliskan di sini 5, di sini 2. Karena ini positif ya, maka di sini 5 tambah 2 adalah 7, faktor dari 10 yaitu 5 dan 2. Ya, kita tuliskan aja di sini x kuadrat, maka kita tulis x di sini X, maka di sini plus 5 plus 2. Kalau sudah seperti ini baru X plus 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5, negatif 2. Mudah bukan? Nah, kita lihat yang bagian kedua. Sama anak-anak, kita bisa tuliskan di sini ya. Saya buat kurung 2 kurung kurawal di sini sama dengan 0. Nah, faktor dari negatif 18. Kita buat 18 dulu. Faktor dari 18 itu apa saja? Yaitu 1 18, 2 9, 3 6. Selebihnya dibalik aja ya. Saya cukup begitu aja. Nah, kita lihat di sini yang di paling tengah yaitu negatif 3. Ya, yang di belakang adalah negatif 18. Berarti kita lihat di sini negatif 18 itu perkalian antara berapa dengan berapa kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Nah, otomatis kamu akan mencari yang di sini. Karena 6 dikali 3 adalah 18. Nah, karena di sini negatif 3, maka di sini negatif 6, di sini 3. Kenapa bisa seperti ini? Anak-anak bisa lihat negatif 6 dan 3. Negatif 6 kali 3 adalah negatif 18, sedangkan negatif 6 ditambah 3 adalah negatif 3. Kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan di sini, anak-anak. Nah, di sini X min negatif 6 dan 3, berarti negatif 6 dan plus 3. Kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa tuliskan ya. Maka X min 6 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 6, satunya X-nya sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3,6. Baik, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Sangat mudah bukan belajar matematika di pagi hari ini? Salam sukses buat kita semua. Baik anak-anak, kalian tadi sudah belajar mengenai persamaan kuadrat yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan fungsi dan persamaan kuadrat. Ya, contohnya kita akan bisa lihat di sesi yang kedua, Pak So akan berikan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan fungsi dan persamaan kuadrat. Ditunggu video tutorial selanjutnya ya. Jangan lupa terus semangat belajar. Belajar di rumah itu menyenangkan, apalagi belajar matematika itu menyenangkan. Salam sukses untuk kita semua, sehat selalu, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada.